Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surakarta Pramudia, NPM 21081010292 dari kelas Statistik Komputasi C. Oke, saya di sini akan mendemonstrasikan program Naive Bayes dari bahasa C++. Untuk yang pertama, saya mengincludekan atau me- membuka library atau memakai library 4 yaitu IOStream yaitu untuk input outputnya, terus ada string itu untuk variabel string atau kalimat, terus untuk Windows.h itu untuk sistem sistem dari CMD-nya. Sistem yang saya pakai adalah nanti sistem color dan sistem CLS. Terus untuk include unistd.h itu untuk fungsi sleep. Yang pertama menggunakan using namespace std seperti biasa. Terus di sini saya mendeklarasikan untuk variabel global itu ada hasil prop ya, hasil prop tidak ini bertipe variabel bertipe data float, terus ada integer loop satu ini berguna untuk di saat eh, nanti looping. Terus saya mendeklarasikan struct variabel yang saya pakai itu ada string cuaca, string suhu, string kelembapan, string angin, serta string keputusan dengan nama data. Terus ada juga struct output, ini bertipe float prop ya, itu saya sudah deklarasikan. Di sini ada 0,562500, prop tidaknya ada 4,37500 dengan nama data output. Terus ada juga struct cuaca dengan isi string keterangan cuaca dengan array 3. Saya deklarasikan langsung ada cerah, mendung, hujan. Terus ada prop ya dengan array indeks 3 indeks. Saya langsung deklarasikan probabilitasnya, probabilitas ya serta probabilitas tidak. Saya sudah deklarasikan semua. Ini berdasarkan yang saya deklarasikan adalah berdasarkan dataset dari Excel yang sudah saya buat pada Naive Bayes sebelumnya. Jadi saya di sini tinggal menginputkan saja atau tinggal mendeklarasikan saja dari cuaca, suhu, kelembapan, serta angin. Itu saya ambil dari dataset tersebut. Terus selanjutnya masuk ke fungsi Naive Bayes. Nah, di sini adalah fungsi utamanya atau main fungsinya. Jadi di saat proses perkalian atau rumus algoritma dari Naive Bayesnya itu di sini, yaitu perulangan untuk X sama dengan 0 sampai 3, kurang dari 3 maksud saya. Terus dicek apakah data cuaca yang kita inputkan tadi sama dengan data cuaca dan keterangan cuaca dari array indeks tersebut. Jika iya, maka hasil probabilitas ya itu sama dengan hasil probabilitas ya dikali data cuaca dot probabilitas ya dari indeks keberapa, dari indeks X. Terus untuk hasil probabilitas tidak juga sama, yaitu kita kalikan dengan data cuaca dot probabilitas tidak array X, indeks X. Nah, itu pun kita cek satu persatu dari cuaca, suhu, kelembapan, angin. Nah, untuk yang terakhir itu adalah perkalian dari data output untuk probabilitas ya serta probabilitas tidak. Itu ada di sini. Nah, ini nanti hasil probabilitas ya dikali dengan data output probabilitas ya. Jadi probabilitas ya akan dikalikan semua dengan hasil probabilitas dari cuaca, variabel sebelumnya cuaca, suhu, kelembapan serta angin. Nah, terus untuk hasil keputusannya saya menggunakan fungsi juga fungsi string hasil keputusan. Jika hasil probabilitasnya lebih besar, maka jika probabilitas lebih besar dari hasil probabilitas tidak, maka data keputusan tadi saya masukkan
nilai ya. Jika tidak, berarti data keputusannya saya masukkan tidak. Habis itu kita return data dot keputusannya. Terus ini saya menggunakan fungsi delay ini untuk mendelay dari CMD-nya atau sistemnya. Terus ini ada void load screen atau load SCR ini saya gunakan untuk sebagai tampilan awal sebagai loading dari programnya. Terus ada void gotoxy, fungsi gotoxy, parameter X dan parameter Y integer semua. Ini untuk merapikan baris saja sebagai mempercantik program lah. Terus ada integer garis atau fungsi garis. Ini untuk mengotomatisasi untuk percetakan sama dengan. Jadi tidak usah manual. Jadi kita langsung pakai fungsi saja, fungsi garis. Nah, di sini ada void header. Ini ya sebagai mempercantik aja programnya. Ada program penentu keputusan bermain menggunakan advice itu sebagai judul programnya. Nanti di sini ada nama, NPM, kelas, matkul, serta dosen pengampu. Terus di sini juga ada profile, nanti akan bisa ditampilkan persamaan dari header. Terus di sini juga ada fungsi dari input data. Jadi saya di sini mengasih dari panduan inputan data user. Jadi user tidak bingung lah untuk cuaca itu diisi apa, suhu diisi apa, kelembapan diisi apa, serta angin itu diisi apa. Jadi sudah saya terapkan di sini dengan perapian ya seperti tadi pakai GoToExit nanti biar bisa rapi. Nah, masuk ke input datanya itu ada di sini yaitu si out, masukkan data cuaca saat ini pakai menggunakan getLine, in data cuaca, terus sampai angin. Nah, untuk integer main-nya atau program utamanya yaitu ada di integer main. Di sini langsung eh, yang dijalankan dari program yaitu saya langsung pertama-tama saya deklarasikan terlebih dahulu untuk integer pilihan, terus ada sistem color 70 ini itu untuk eh, program atau CMD-nya bisa berwarna. Terus ada foto XY ke langsung ke load screen. Nah, di sini ada hasil probabilitasnya sama dengan satu, hasil probabilitas tidak sama dengan satu. Saya untuk pertama saya langsung deklarasikan satu. Kenapa tidak? Kenapa kok tidak nol? Karena seandainya saya deklarasikan nol, maka semua perkaliannya akan percuma. Percuma maka hasilnya bakal tetap nol. Makanya saya deklarasikan satu. Nah, di sini ada looping do while. Do while untuk do-nya pertama, saya langsung buka profile. Fungsi profile di sini itu untuk menampilkan dari yang namanya profile ini. Nah, jadi ini dulu yang akan ditampilkan pertama kalinya. Dalam fungsi profile ini itu ada fungsi yang namanya header. Jadi header ini termasuk di dalam fungsi profile. Fungsi profile terlebih dahulu, habis itu masuk ke input data. Input data itu akan menampilkan sebuah panduan input untuk datanya, serta eh, inputannya untuk input user. Habis ke input data, kita langsung masuk ke fungsi naive Bayes-nya. Untuk fungsi naive Bayes-nya sudah ada di atas, yaitu tadi untuk dibandingkan terlebih dahulu apakah inputan user itu sama dengan deklarasi yang telah saya lakukan, seperti jika inputan user adalah hujan, apakah itu sesuai dengan deklarasi yang telah saya lakukan tersebut. Jika iya, maka hasil probabilitas yang sama dengan satu tadi dikalikan hasil probabilitas ya yang telah saya deklarasikan terlebih dahulu. Terus hasil probabilitas tidaknya juga. Hasil probabilitas tidak itu kan tadi awalnya sama dengan satu, terus kita kalikan dengan data cuaca dot probabilitas tidak hujan.
Nah, itu kita kali semua sampai seterusnya, sampai pada saat semua input sudah dicek dan sudah dikalikan, maka masuk ke yang terakhir, yaitu perkalian data output probabilitas ya dan probabilitas tidak di sini. Nah, seperti itu. Habis masuk ke fungsi naive Bayes, maka akan dikeluarkan untuk hasil probabilitasnya. Itu ada probabilitas ya dan probabilitas tidak, kita outputkan atau kita keluarkan, kita tampilkan. Dan juga ada kita menampilkan hasil klasifikasi penentuan bermainnya adalah apa, yaitu di hasil fungsi hasil keputusan tadi. Fungsi hasil keputusan itu ada di sini, yaitu fungsi string keputusan. Hasil keputusan nanti jika probabilitas ya yang setelah dikalikan itu lebih besar tidak sama sama hasil probabilitas tidak. Jika lebih besar, maka data keputusannya saya langsung deklarasikan ya. Jika tidak, data keputusannya itu sama dengan tidak. Habis itu kita return atau kita kembalikan nilainya. Nah, fungsi return ini itu eh, kita langsung bisa menampilkan hasilnya pada tampilan cout. Pada ini kita itu langsung bisa mengeluarkan lah gitu. Habis itu cout slash n untuk enter, terus udah garis dengan 120. Habis itu kita kasih pilihan kepada user mau keluar dari program atau selesai, atau satu untuk mengulang program. Nah, jadi di sini user bisa menginputkan dua atau dua program, satu atau dua data maksud saya, maaf. Ya, habis itu setelah diinputkan, maka akan sistem CLS terus looping lagi jika iya, jika user itu menginputkan satu. Jika user itu menginputkan nol, maka akan keluar dari do while maksud saya, terus akan tampil dengan tampilan terima kasih. Mungkin langsung saya bisa compile dan run-nya. Nah, di sini ada loading terlebih dahulu karena emang saya tadi memakai fungsi load screen. Ini sebagai fungsi load screen-nya sudah. Oke, di sini tadi karena saya di awal fungsi integer main itu saya menggunakan sistem color 70, maka yang tampil adalah warna seperti berikut. Abu-abu serta warna tulisannya atau tulisan fontnya itu hitam. Nah, di sini tuh udah ada header atau profile tadi yang saya bikin, eh, mengisi tentang titel programnya, yaitu program penentuan keputusan bermain menggunakan FIS. Terus serta data diri saya ada nama, NPM, kelas, natko, serta dosen pengampu. Nah, terus pada baris selanjutnya itu ada panduan input data. Di sini sudah bisa, yaitu ada panduan cuaca, bisa diisi cerah, mendung, hujan, suhu panas, normal, dingin, kelembapan, tinggi, rendah, angin, kuat, dan lemah. Mungkin saya langsung aja masukkan input, mencoba buat input cuaca cerah, cerah, suhunya normal, kelembapannya tinggi, anginnya lemah. Nah, terus setelah saya inputkan tadi, maka keluarlah probabilitasnya serta probabilitas tidak, yaitu menghasilkan probabilitas ya itu ada 0,0557.002,
Probabilitas tidak itu ada 0,00036443. Nah, habis keluar atau habis menghasilkan probabilitas tersebut, maka program akan membandingkan hasil tersebut. Ini adalah hasilnya, yaitu jika probabilitas ya itu lebih besar, maka akan keluar tampil ya. Jika probabilitas ya itu lebih kecil, maka akan menampilkan tidak. Karena di sini probabilitas ya-nya itu lebih besar, maka program menampilkan output ya. Terus di baris selanjutnya itu ada perulangan untuk user jika ingin menginputkan data kembali. Jika nol, keluar dari program. Jika satu, ulang program. Kita ketikkan satu. Nah, di sini sudah langsung ngelooping dari profile terus sama input datanya. Coba kita untuk inputkan hujan, cuaca hujan, terus suhunya dingin, kelembapan rendah, anginnya kuat. Nah, jika hujan, dingin, rendah, kuat, maka hasil kualifikasinya penentuan bermainnya adalah ya, karena di sini nilai probabilitas ya-nya itu lebih besar daripada nilai probabilitas tidaknya. Coba kita untuk mencari hasil klasifikasi penentuan bermainnya itu tidak ya. Coba kita ulang lagi, sekali lagi. Kita ketik satu untuk ulang program. Mungkin kita bisa mulai dengan cuaca hujan. Hujan, suhunya dingin, kelembapannya tinggi, anginnya kuat. Nah, di sini hasil klasifikasinya sudah tidak. Karena apa? Karena hasil probabilitasnya serta hasil probabilitas tidaknya itu lebih besar ke probabilitas tidak. Maka output yang dikeluarkan adalah tidak. Seperti itu. Mungkin yang terakhir adalah keluar dari program. Kita ketikkan nol saja untuk keluar dari program tersebut. Kita nol. Nah, maka akan keluar eh, output terima kasih. Mungkin sekian demonstrasi program Naif Bayes saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.